Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Harvest season is coming. Coba tebak aku mau kemana? Yup, aku dan Koispedia akan pergi ke Jepang. Nah, perjalanan kali ini akan menempuh jarak kurang lebih 6.000 km dari Jakarta. Alhamdulillah, setelah 8 jam perjalanan, kita sampai juga di Narita, Tokyo. Yes, kita udah sampai di Bandara Narita, Jepang, Tokyo. Ini lagi baru banget keluar dari pesawat. Kita mau proses ambil bagasi, terus nanti ketemu sama Ibu Mita yang udah standby mau jemput. Terminal arrival kita cukup jauh nih ke tempat imigrasi dan baggage claim. Jadi, kita mesti jalan kurang lebih 10 menitan dari turun pesawat. Setelah ketemu Bu Mita Solaris, kita langsung naik Keisha Skyliner atau kereta bandara yang menuju ke stasiun Ueno. Nanti, dari sana kita akan naik Shinkansen ke stasiun Niigata. Nah, karena sebentar lagi winter dan juga Christmas, jadi stiker di keretanya pun ikut menyesuaikan seasonnya nih. Nah, kemana kita? Jalan-jalan. Setelah drama salah terminal ya. OMG, akhirnya kita naik KRL kali ya. Ini Skyliner khusus dari airport ke stasiun-stasiun besar. Oke, kayak kereta bandara gitu kalau. Ya, betul, kereta bandara. Oke, jadi kita naik kereta bandara namanya Skyliner. Kereta Skyliner ini menyediakan meja yang bisa dilipat serta colokan listrik untuk para penumpangnya. Berguna banget nih untuk para penumpang yang commute sambil nyambi kerja buka laptop. Konnichiwa. Yap. Hello guys. Sehat Pak? Wih, sudah ready loh dengan sepatunya. Oke, salah mobil ya? Saya di mana? Oke. Kita sebagai bontot naik duluan. Oke. Konon 200 tahun lalu, koi fish pertama kali ditemukan di Nijimurago, desa yang membentang antara Ojiya City sampai Yamakoshi District di Nagaoka City, Prefektur Niigata. Halo, selamat pagi sahabat Koispedia. Hari ini day pertama hitungannya. Karena kemarin nyampe terus kita langsung istirahat, sempat makan malam sih sebentar tapi habis itu istirahat. Jadi ini hari pertama kita bakal keliling-keliling. Nah, belum tahu hari ini apa aja yang mau didatengin, tapi pastinya kita akan datengin beberapa bidar-bidar yang ada di Nagaoka. Ini kalau misalkan teman-teman Koispedia lihat, hari ini memang bentuknya ngevlog karena kebetulan aku kesini sendirian, jadi harus multitasking dan multifungsi juga gitu ya kan. So welcome to Japan. Yay! Jadi kita coba tanya-tanya ya hari ini mau kemana, karena arrangernya itu adalah Pak Henry Solaris, ada Bu Mita juga di sini. Kita tanya-tanya ya. Ntar saya ngadep sana aja dong. Dah.
Kemana Pak hari ini Pak? Hari ini kita ke Izuru Koi Farm, habis itu ke Genjiro Koi Farm, bertemu dengan... Nggak boleh gitu. Oh iya, nanti dipotong ya? Iya, PR saya dong motongnya. Hari ini kita ke Izuru Koi Farm, habis itu kita ke Genjiro Koi Farm, nah setelah itu kita harvestnya di gunung. Oh, Itu mungkin nanti di smartphone nggak ada sinyal, jadi be ready ya, siap ya. Wow, cool. Lokasi Isa Koi Farm tidak terlalu jauh nih dari tengah kota. Memakan waktu sekitar 15 menit dari Konbini, kita akan sampai di tempat breeder yang populer dengan varietas Showa-nya. Halo sahabat Kois Media. Yes, sekarang aku udah ada di Isa Koi Farm. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak breeder-breeder yang cukup terkenal atau mungkin terkenal banget ya di sini dengan kualitas-kualitas ikan yang sangat luar biasa banget. Nah, hari ini kita mau lihat ada beberapa hobis-hobis juga yang akan handpick ikan-ikan yang ada di Isa Koi Farm. Wow, ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa banget buat aku, terutama karena aku bisa melihat sendiri seperti apa sih kualitas dari ikan-ikan yang di breeding langsung dari sumbernya. Mau tahu kelanjutannya kayak apa? Jangan lupa untuk terus saksikan Koispedia, biar apa? Biar yang awam jadi paham. Konnichiwa! Now, we heading to Isa Koi Farm greenhouse. When people where people handpick the best quality of Isa Koi Farm fish. Okay, so di belakang saya ini adalah Isa Koi Farm. So behind me, this is Isa Koi Farm. So kita akan masuk ke dalam dan kita akan lihat seperti apa kegiatan yang sedang dilakukan di dalam. Let's go. Okay. Now, ada yang menarik nih kalau misalkan kita masuk ke greenhouse. Yes. Clean your shoes first, and then keringin. Okay, here we go. Wow, what a big greenhouse. With a special quality of fish. Lihat deh. Look at that. Di antara semua breeder di Niigata, Mr. Isa adalah salah satu breeder yang paling dicari dan populer. Karena kualitas ikan koi miliknya memiliki ciri khas body koi yang unik dan berbeda dari yang lain. Dan karena keistimewaan inilah, Isa Koi Farm sering mendapatkan Kokugyo Award di All Japan Koi Show. Di belakang saya ini mereka sedang melakukan handpick atau biasa disebut direct, memilih ikan secara langsung lah ya kalau bisa dibilang gitu. Nah, jadi di Jepang itu memang menyediakan service untuk para breeder atau hobis itu memilih langsung ikan-ikan yang memang mereka mau bawa pulang ke Indonesia. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Rekso dan juga sama Pak Henry dari Solaris Koi tentang bagaimana sih memilih ikan tosai yang baik atau memiliki future yang bagus juga gitu. Oke? How to see the future of Showa? First is the body confirmation. It's about what? Body confirmation. Oh, body confirmation. Yeah, that's the first point. Just step back. So like this is a big head. This fish has a big head, so he is a good potential for the jumbo. Oke. And maybe soon may not come yet. Jadi menurut Pak Henry memilih ikan itu memang serunya adalah ketika kita bisa memilih dari tosai yang memiliki potensi ya atau future yang bisa kita lihat dari ukuran tosai. Walaupun memang nggak semua tosai itu bagus pada saat dia tosai, kemudian pada saat dia menjadi besarnya juga ikutan bagus gitu. It depends on how good the asukari is, right? Right. Another point
about the keeping the koi is how you're keeping skill. So you need to improve too. Oke. Oke. Jadi sedikit tips nih ya buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih cara milih ikan dari ukuran tosai. Jadi kalau saya lihat dan saya pelajari dari apa yang Pak Henry lakukan di sini ya, itu adalah melihat dari ukuran kepala sekali lagi. Jadi kita lihat karena mungkin yang paling mudah untuk dilihat dari ukuran tosai itu adalah ukuran kepala ya Pak. Kepala ya. Because Kepala. the body conformation isn't confirmed yet and the color itself not shining yet ya Pak. Yeah, the quality we can see or we can learn. Tangan step. The quality we can see and we can learn from the brother of this fish. The brother of the fish. Yeah, maybe Okay. we know already. This is should be like a Isa. Isa has a big fish, right? Okay. We can ask the breeder which bloodline. Normally, the quality in the same bloodline almost similar. I see. So this is like make another confirmation for us. So if we buy this fish, we have the confidence this fish become good. Oke. Yes. Jadi sedikit poin juga adalah ketika kita memilih ikan yang ukurannya tosai ini, kita bisa lihat dari breeder mana yang sedang kita datangi gitu ya. Karena itu berpengaruh terhadap parents-nya. Yeah. When it has big and good parents, so it possibly have a good breeder Potential. quality juga, Yeah, breeding and- quality. Nggak afdol rasanya kalau kita ke Isa Koi Farm tanpa kita melihat the big fish quality-nya. Penasaran kayak apa? Let's check it out. Oke, Pak. Yes, ini adalah salah satu kolam di Isa Koi Farm yang, aduh, kalau teman-teman lihat ya, nih the quality of fish-nya tuh Kurus banget, jangan. luar biasa banget ya. Bagus, sama kurus banget. Terus, ada kohaku, kemudian ada tanco showa, walaupun nggak begitu kelihatan ya. Ini juga. Nah itu bagus. Gede. So, untuk beberapa varietas ikan, ini Isa Koi Farm sudah terkenal dengan kualitasnya dan juga ukurannya yang jumbo. Buat teman-teman yang penghobis atau breeder ataupun dealer ya kan, boleh nih main-main ke Isa Koi Farm, which is actually I think Oh ini Pak. Isa Koi Farm Oh, is baju tapi kualitasnya one bagus. of the must visit when you are in Nagaoka, Japan. Oke, saya ditantang sama Pak Henry untuk belajar memilih ikan sama Pak Rekso juga, salah satu hobis kita. Pilih satu, Rin. Nanti gue yang decide oke apa enggak. This one. Oke, cuma terlalu kotor. Oh, ya, this one. Ini bersih, Pak. Ada beni kok di kepalanya. Kalau Showa itu tetap harus kita cek ya. Beni di bagian depan, di kepala. Karena Showa itu dinyatakan Showa Santoku. Kalau di bagian kepala, dia ada 3 warna. Oke. Nah, jadi harus dicek juga. Dan harus ada di depan, tengah, sama belakang. Nah, kayak gini bagus kan? Cuma Ya. pattern belakangnya nggak ada beninya. Jadi, betul nggak? Jadi harus seimbangan pattern itu harus dilihat juga gitu. Kalau udah ngomong ke pattern ya. Mereka bisa memilih dalam waktu detik loh ya. Saya masih bingung. Oke, that one. Ah, jangan Pak. Siripnya merah. Ini ada moto AK, jadi nggak. Kalau ini? Di depannya nggak ada putih. Oh, dia cuma 2 warna Dua doang warna ya. doang. Amat kan? Ini yang tadi ya. Set. Ini di kepalanya tuh harus ada, di kepalanya harus ada 3 warna, dan kalau bisa bagian depan, bagian badan, sama bagian ekor itu punya 3 warna. Kalau bisa ya. Itu akan lebih sempurna.
Ini kalau kayak gini bisa jadi Ini taco. Atau Ini. enggak? Hah? Kalau yang kayak gitu karena dia bulat tuh. Itu harus dikating-kating lagi, ribet. Kita kan Oh. handpick udah. Nih kan ada putih nih kepala. Ini Pak Agus. Pak. Oke. Kita akan memilih sampai semua ikan dari situ habis. Iya. Sampai habis itu 2000-an lah. Wow. Jadi dia bilang tadi dari 2000-an lebih, kita cuma milih paling 60 ekor. Oke, jadi sahabat Koispedia setelah tadi dipilih kurang lebih sekitar 67 ekor dari 2000-an ekor yang ada di dalam pond Isa Koi Farm. Nah, ini akan ada proses seleksi selanjutnya. Jadi dari 67 tadi itu kita akan seleksi lagi menjadi beberapa ekor yang benar-benar memang best of the best quality gitu. Jadi mereka menyediakan ada 2 bak. Ini bak pertama, kemudian satu lagi itu bak kedua. Nah, ini adalah fungsinya kita akan menyeleksi ikan-ikan mana saja yang memang benar-benar kualitasnya istimewa lah, gitu ya. Merupakan pekerjaan yang lumayan sulit ya, karena Dihitung ulang. memilih ikan. Tuh. Dari Kasih dia. yang Bikin di sudah dipilih tadi handpick, kemudian dipilih lagi biar memang kualitas yang paling baik yang kita bawa pulang. Oke. Nah, jadi pada saat proses ini ada staff dari Isa Koi Farm atau ada orang dari Isa Koi Farm yang akan menghitung. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat ya, dia tuh bawa kayak semacam counter ya atau checker. Itu dia akan menghitung berapa jumlah ikan yang dipilih oleh customer gitu. Nah, oke. Tadi So the final count is kita hitung 68, cuma sisanya ngasih free 1, jadi dihitung di bill cuma 67. Lumayan dapat free gatu. arigatou gozaimasu, Mitsurusan. Wow, dapat free guys. Ini kalau kita lihat ya, under the black umbrella, we can see clearly the quality of fish. Because there is no reflection and then other disturbance. Oke sahabat Koispedia, kita udah selesai di Isa Koi Farm. Jadi tadi Pak Raksa udah pilih ada 68 ikan. Jadi dibayar 67 ikan karena dikasih free sama tadi Mitsuru ya? Namanya Mitsuru-san dari Isa Koi Farm. One more day. Jadi menariknya kalau kita trip ke Jepang itu adalah kita bertemu dengan breeder-breeder atau dealer-dealer yang juga berasal dari luar negeri. Okay. Okay. Let me introduce you. Uh-huh. One of my senior, my teacher. He Okay. has a lot of experience on the koi business. Oke, please. This is Miko-san. Miko. Yes, sir. This is my teacher. Oh, No, Maybe in the 2010 something, 2015. yeah. Many people in Japan know him. Oh, since many people- 2010. Many Okay. people call him Mr. Zembu. Mr. Zembo. Zembo man. So where you from? Belgium. Belgium, Europe, yeah. Yeah, Belgium. Yeah. What is the koi brand? Sorry? The koi name? Koi El Patio. El Patio Koi. It's the oldest shop in Europe. Wow, the oldest 47-year-old. 47. 47 47-year-old shop. This is older than me. Yeah. Yeah, the You shop should- started you- 47 years ago. Your koi shop is We older were than the me. first shop in Europe. Wow. El Patio Koi. Yeah. oke. This Yeah. is my we call it grandpa now. Grandpa, yeah. I'm 65, eh? right. Okay, you started your koi's business so early. The first one in Europe. Oh, the first one in Europe. So what age you starting the business? Actually, he's a friend of mine started a shop. I took over the shop after. Ah, okay. Yeah. Okay. 15 years ago, yeah. It's 15 years ago. Yeah. Okay. But the shop is existing. Actually, it's the brand Matala. You know the brand Matala? Matala hype. Yeah, He's yeah. the owner of Matala. Pak
Pak, kalau kita buy a certain amount of fish itu biasanya kita dikasih present atau gift. Present bener. Not certain amount ya. Itu lebih kepada appreciate kita untuk customer. Mungkin customer mungkin bisa dibilang sudah cukup lama loyal sama kita. Jadi oleh-oleh lah. Kalau kita orang Indonesia kan punya oleh-oleh, bahasanya oleh-oleh dua tangan. Mungkin bawa dari Jepang, kita bawa buku Kokugyo, oleh-oleh yang bermanfaat di Kokugyo. At the certain amounts of purchase koi fish, you get the gift. Is it correct or not? Yeah, that's correct. But for Solaris, we bought the Kokugyo book not that way. Okay. So we just buy and give to the customer who already helped the Solaris a lot. That's like our appreciation to the customer who always buy the fish from the Solaris Koi. That's why we bring a gift from Japan. The gift we choose the Kokugyo book as a gift because Kokugyo book has a lot of information, knowledge about the koi. So that's the book we bring and we bring to Indonesia as a gift and give to the customer as a gift to appreciate the customer who already support the Solaris Koi. And the gift we hope can be used to the customer for the upgrade their skill and their knowledge about the koi. Okay. Can you show us the book? Sure. Oke, jadi guys, Kokugyo itu adalah buku yang wow, Kokugyo. This is a master-read book for koi expert. So kalau mau jadi koi expertise, baca buku ini, harus kudu-kudu hatam ya. Oke. Tapi itu dijual bebas nggak sih? Dijual. Di Jepang tuh ada beberapa toko yang jual, tapi biasanya sih kita belinya di Isa. Isa Koi Farm jual buku Kokugyo. Oke. Thank you very much. Welcome. Oke, kita udah selesai dari Isa Koi Farm. Nah, after this, we are going to Genjiro Koi Farm, owned by Genjiro itself. Belum tahu nih, I don't know how far from Isa Koi Farm to Genjiro Koi Farm, but yeah, I think it's maybe berapa jauh sih dari sini ke Genjiro, Om Fardan? Setengah jam. Oh, 30 minutes. Oke. Kita bisa sambil ngemil di mobil dan ya, I'm falling in love with this scenery and then this sun. Langit di Jepang tuh emang beda ya, guys. Kelihatan banget gitu, beda banget. Dan lalu lintas di sini juga nggak terlalu ramai karena mungkin ini masuk ke kawasan apa ya, gunung kali ya, atau pegunungan gitu, pedesaan. Jadi lalu lintas juga nggak begitu ramai, sangat-sangat cozy, very cozy. And then ya, kita ikutin terus petualangan Arin di Koispedia edisi Jepang.